Hai guys, kembali lagi bersama Kakang Prabu di Wandi Channel Review. Di video kali ini akan Kakang bawakan alur cerita film yang berjudul Jurassic World tahun 2025, di mana film ini mengisahkan tentang sekelompok orang yang sedang mencari sampel dari dinosaurus. Kira-kira akan seseru apa? Oke lah, daripada kalian kesel-kesel ke buaya butina yang mengatakan Neng mah bakalan setia selalu tapi kenyataannya waduk, mending kalian saksikan saja alur cerita film ini. Tapi jika kalian suka dengan video ini, silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di awal film kita diperlihatkan sebuah pulau bernama San Hubbard, di mana di pulau itu sedang dilakukan penelitian dari dinosaurus yang telah berhasil mereka hidupkan beberapa tahun yang lalu. Dan sekarang mereka berniat membuat spesies baru dari dinosaurus itu. Dan berkat kerja keras dari para ilmuwan, mereka pun berhasil membuat spesies baru dari dinosaurus itu bernama Direct. Namun di tengah penelitian, mereka pun panik setelah mendapatkan kabar dinosaurus yang mereka buat itu berhasil lepas. Oh God, it's loose! Run! Containment is too free! No! Come on! 3, 1. Naas sekali, sebagian para ilmuwan pun harus modar mengenaskan setelah menjadi santapan dinosaurus yang mereka buat sendiri. Singkat waktu 17 tahun kemudian, kita pun diperlihatkan ke sebuah catatan yang memberitahukan di mana sejak 32 tahun yang lalu dinosaurus itu berhasil dihidupkan. Namun sebagian dinosaurus tidak bisa bertahan hidup karena iklim bumi yang berbeda. Namun sebagian lagi ada yang masih bisa bertahan hidup di sebuah pulau terpencil di dekat Khatulistiwa. Namun pemerintah melarang siapa saja untuk datang ke sana karena tempat itu sangatlah berbahaya. Oh, for God's sake. Kemudian kita diperlihatkan ke seorang pria pengusaha bernama Parker yang sedang membujuk seorang mata-mata seksoi bernama Jorah untuk pergi ke pulau itu mengambil sebuah sampel dinosaurus, di mana si Parker berniat mengembangkan sebuah obat sakit jantung dari sampel itu. Karena dia yakin jika pengembangan obatnya itu berhasil, maka dia bisa menyelamatkan banyak orang. Pada awalnya si Jorah menolak, namun setelah si Parker menawarkan gaji yang tinggi, si Jorah yang hijau pun menyetujui. Sesaat kemudian si Jorah pun diperkenalkan ke seorang ilmuwan ahli peneliti dinosaurus bernama Henry. Lalu si Henry pun memberitahukan jika mereka membutuhkan sampel dari 3 dinosaurus yang masih hidup, di mana ketiga itu bernama Mosasaurus yang hidup di laut, Titanosaurus yang hidup di darat, dan yang terakhir Pterosaurus yang bisa terbang. Dan untungnya ketiga dinosaurus itu hidup di sebuah pulau di dekat Khatulistiwa. Setelah memberitahukan semuanya, si Parker pun mengajak si Henry dan si Jorah untuk bergegas pergi. Di keesokan harinya, mereka pun mendarat di sebuah pulau Suriname bagian kulon untuk menemui seorang kapten kapal bernama Martin, di mana si Martin ini yang akan mengantarkan mereka ke pulau itu. Melihat kedatangan si Parker, si Martin pun langsung menyuruh anak buahnya untuk segera bersiap-siap. Tidak lama kemudian, anak buah si Martin bernama Bobby pun datang, di mana si Bobby ini sang ahli pemburu dinosaurus. Dirasa semuanya sudah berkumpul, mereka pun bergegas pergi ke pulau itu. So when we leaving? Setelah di kapal, si Parker pun memberitahukan jika menurut data yang berhasil dia curi, Mosasaurus telah hidup di laut di dekat pulau Khatulistiwa karena iklim di sana cocok bagi spesies mereka. Mendengar hal itu, si Jorah pun berniat untuk mengambil sampel Mosasaurus terlebih dulu.
Di sisi lain, kita pun diperlihatkan ke sebuah keluarga tanpa ibu yang sedang melintas di lautan itu. Kemudian si ayah yang sudah kelelahan pun meminta ke calon mantunya yang bernama Kapir untuk menggantikannya berlayar. Namun sungguh calon mantu kurang ajar, si Kapir menolaknya dan memutuskan untuk melanjutkan lagi molornya. Sesaat kemudian si Galing bernama Teresa pun merasa Herman setelah melihat sebuah sirip besar dari kejauhan. Lalu dia yang penasaran pun berniat untuk melihatnya. Namun tiba-tiba sungguh suwe, perahu yang mereka tumpangi pun harus terbalik setelah ditubruk oleh seekor ikan besar. Di tengah kepanikan, si ayah yang teringat dengan keadaan si Kapir pun bergegas untuk menyelamatkannya. Get out! What happened? Come on! Walaupun hampir saja dicaplok oleh sesosok ikan besar, namun untungnya mereka berhasil naik ke kapal yang terbalik lebih dulu hingga akhirnya mereka pun berhasil selamat. Di waktu yang bersamaan, kita pun diperlihatkan ke si Jorah dan yang lainnya yang sudah sampai ke laut itu. Tidak lama kemudian, mereka pun melihat sebuah kapal yang hampir tenggelam, yang tidak lain itu adalah kapalnya Pak Kumis. Melihat hal itu, si Martin pun bergegas untuk menyelamatkan mereka. Sesaat kemudian, Pak Kumis pun menceritakan ciri-ciri ikan yang hampir saja menyaplok dia dan keluarganya. Dirasa itu mosasaurus yang mereka cari, si Jorah pun mengajak yang lainnya untuk membuat rencana terlebih dulu. Namun tiba-tiba, setelah kapal mereka ditubruk oleh mosasaurus, dirasa ini kesempatan mereka pun bergegas melakukan pengambilan sampel. Come on! Come on! Walaupun hampir saja kena caplok oleh mosasaurus, namun si Jorah yang sudah pro berhasil menembaknya. Hingga akhirnya mereka pun berhasil mengambil sampel dari mosasaurus itu. Namun sesaat kemudian mereka pun panik setelah melihat para ikan dinosaurus mulai mengerumuni kapal mereka. Melihat hal itu, si Bobby pun berniat untuk mengusir para dinosaurus itu. These are all wars now. Malang sekali si Bobby yang sok GG pun harus modar mengenaskan setelah dicaplok ikan dinosaurus. Di tengah kesedihan, tiba-tiba di tengah kepanikan, si Martin pun berniat pergi menuju daratan agar para ikan dinosaurus itu tidak bisa mengejar mereka. Di sisi lain, si Teresa pun berniat untuk meminta bantuan. Namun jelas saja, si Parker melarang si Teresa karena perjalanan mereka itu ilegal. Hingga tanpa disengaja, si Parker mendorong si Teresa hingga membui ke lautan. Melihat hal itu, si Kapir pun bergegas menyelamatkan ayangnya. Di sisi lain, Pak Kumis pun mengajak anaknya untuk segera melompat menyusul si Kapir dan kakaknya. Melihat kapalnya sudah tidak bisa dikendalikan, si Martin pun menyuruh si Jorah dan yang lainnya untuk segera melompat.
Walaupun kapalnya harus mubui menabrak bebatuan, namun untungnya si Jorah dan yang lainnya berhasil selamat. Sesaat kemudian kita pun diperlihatkan ke si Nina yang berniat memindahkan barang-barang ke tepi pantai. Namun tiba-tiba malang sekali si Nina pun harus modar mengenaskan setelah dicaplok dinosaurus. Melihat hal itu jelas saja mereka pun sangat sedih karena kini harus kehilangan rekannya lagi. Kemudian si Parker pun menceritakan jika di pulau ini dulu sempat dijadikan laboratorium untuk uji coba dinosaurus baru. Namun uji cobanya itu harus gagal karena ada dinosaurus yang baru saja mereka ciptakan terlepas hingga menewaskan banyaknya ilmuwan di sana. Namun karena pembuatannya cukup mahal, pemerintah pun membiarkan dinosaurus itu tetap hidup di pulau ini. Mendengar hal itu, si Jorah yang khawatir dengan keadaan si Kumis dan anak-anaknya pun mengajak si Parker untuk mencarinya terlebih dulu. Namun si Parker menolaknya karena mereka hanya punya waktu 2 hari untuk mendapatkan sampel itu sebelum tim bantuan datang menyelamatkan mereka. Dirasa tidak ada cara lain, mau tidak mau si Jorah pun menyetujuinya. Does anyone want to hear the backup plan? Kemudian kita dialihkan ke si Teresa dan yang lainnya yang berhasil selamat. Hingga setelah di daratan, mereka pun bergas pergi untuk meminta bantuan karena siapa tahu di pulau ini ada pemukiman. Singkat waktu, dirasa waktu sudah mulai poek, mereka pun memutuskan untuk beristirahat. Kemudian si Kapir yang kasihan melihat camernya pun memintanya untuk tidur lebih dulu karena dia yang akan berjaga. Setelah mengatakan itu, dia pun bergegas pergi untuk ngompol. Di tengah enaknya mengecewer, tiba-tiba ada 2 ekor T-Rex berniat untuk menyamploknya. Namun untungnya ada seekor Tyrannosaurus berhasil memangsa T-Rex itu terlebih dulu hingga akhirnya si Kapir pun berhasil selamat. Singkat waktu, kita pun diperlihatkan ke si Jorah dan yang lainnya yang sudah sampai ke padang rumput, di mana si Henry memberitahukan jika tempat ini sangat cocok bagi Titanosaurus. Si Henry pun memberitahukan jika mereka tidak perlu takut karena hewan itu hanyalah pemakan tumbuhan. Mendengar hal itu, si Jorah pun bergegas mencarinya. Dan betapa syoknya si Jorah setelah melihat sepasang Titanosaurus yang sedang kawin. Dirasa ini kesempatan, dia pun bergegas untuk mengambil sampelnya. Hingga akhirnya si Jorah pun berhasil mendapatkan sampel Titanosaurus. Di tengah rasa bahagia, mereka yang melihat Tyrannosaurus di atas tebing pun bergegas pergi menuju ke sana. Kemudian kita dialihkan ke si Kapir dan yang lainnya yang sedang apruk-aprukan di hutan untuk meminta bantuan. So, I don't know, maybe this whole thing... Bella, wait! Namun sungguh suwe akibat tedula-dele, mereka pun harus mubui ke dasar gawir yang curam. Di tengah rasa encok, si Teresa yang mencium sesuatu pun bergegas mengeceknya. Melihat sebuah perahu di seberang sungai, si Teresa pun berniat untuk mengambilnya. Namun sesampainya di seberang sungai, si Teresa pun sok parah setelah melihat seekor T-Rex sedang memakan bangke dinosaurus.
Dan anehnya T-Rex itu malah kabur seolah-olah dia takut ke si Teresa. Namun ternyata T-Rex itu bukan takut ke si Teresa, melainkan ke seekor dinosaurus yang sedang tibra molor. Di tengah kengerian, si Teresa pun bergas untuk mengambil perahu itu. Namun sungguh suwe akibat si Teresa mengaktifkan perahu itu sembarangan, dinosaurus yang sedang molor pun menjadi terbangun hingga akhirnya dia yang melihat si Teresa dan yang lainnya pun berniat untuk mencaplok mereka. Dig! Come on! Walaupun hampir saja dicaplok oleh dinosaurus, namun untungnya mereka berhasil selamat. Di tengah rasa lega, si Ruben pun panik setelah menyadari jika si bocil Bella masih ada di perahu. Di tengah kepanikan, tiba-tiba walaupun hampir saja menjadi makanan dinosaurus, namun akibat ada celah batu yang sempit, mereka pun berhasil selamat dari kejaran dinosaurus itu. Dan setelah melihat perahu itu tidak rusak, mereka pun bergas pergi meninggalkan tempat itu. Kemudian kita dialihkan ke si Teresa dan yang lainnya yang sudah berada di atas tebing. Dirasa di bawah tebing ini ada sarang Tyrannosaurus, si Jorah dan yang lainnya pun berniat turun untuk mengeceknya. Sementara itu, si Martin dan si Parker berniat menunggu mereka di atas. Lalu sesampainya di sebuah gua bekas kuil, si Henry pun sangat senang setelah melihat sarang Tyrannosaurus dipenuhi telurnya. Tanpa pikir panjang, dia pun berniat mengambil sampel dari telur Tyrannosaurus itu. Dan setelah berhasil mengambil sampelnya, mereka pun berniat pergi dari gua itu. Namun tiba-tiba melihat si Jorah dan si Henry dalam bahaya, si Bewok pun berniat mengalihkan perhatian Tyrannosaurus itu. Malang sekali, si Bewok pun harus modar dicaplok Tyrannosaurus. Di tengah kepanikan, si Henry yang melihat pintu rahasia pun langsung mengajak si Parker untuk pergi melewati pintu itu. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan ke si Henry yang sedang berusaha mengambil sampel yang hampir terjatuh. Got it! Henry! It's gonna... Akibat talinya terputus, suenya si Henry harus terjatuh. Namun untungnya dia terjatuh tepat ke sebuah lewi hingga akhirnya dia pun berhasil selamat. Sesaat kemudian setelah berhasil mendapatkan ketiga sampel itu, si Parker pun mengajak yang lainnya untuk pergi ke bekas laboratorium karena di sana tim penyelamat akan menjemput mereka. Singkat waktu, kita pun diperlihatkan ke si Ruben dan anak-anaknya yang sudah sampai lebih dulu ke laboratorium itu.
Tidak lama kemudian akhirnya mereka pun bertemu dengan si Jorah dan yang lainnya. Melihat kedatangan si Parker, si Teresa pun langsung memarahinya karena si Parker sempat mendorongnya hingga mubui ke laut. Mendengar hal itu, si Parker pun mencoba untuk menjelaskan bahwa dia tak sengaja melakukan itu. Dia pun meminta ke si Teresa untuk tenang karena sebentar lagi helikopter akan datang menyelamatkan mereka. Hingga di tengah obrolan, mereka pun mendengar suara dinosaurus dari kejauhan. Mendengar hal itu, si Henry pun menyadari jika sebenarnya para dinosaurus di pulau ini mencari mangsa di malam hari. Hingga di tengah kepanikan, tiba-tiba setelah berhasil bersembunyi di sebuah minimarket, si Ruben pun panik setelah melihat Tyrannosaurus berhasil masuk melewati atap. Di tengah kepanikan, dia yang melihat lubang gorong-gorong pun mengajak anak-anaknya untuk keluar melewati lubang itu. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan ke si Henry dan si Martin yang sedang bersembunyi di bekas laboratorium. Kemudian mereka pun berniat mencari senjata untuk melawan Tyrannosaurus itu. It's a helicopter. Melihat kedatangan helikopter, si Martin pun meminta ke si Henry untuk memberikan tanda keberadaan mereka, sementara dia berniat menjemput si Ruben dan anak-anaknya. Di waktu yang bersamaan, kita pun diperlihatkan ke si Parker dan si Jorah yang sedang diserang Tyrannosaurus. Di tengah kepanikan, si Parker yang melihat kunci ngegantung pun bergegas pergi meninggalkan si Jorah. Selepas si Parker pergi, Tyrannosaurus yang mendengar suara si Ruben dan anak-anaknya digorong-gorong pun berniat untuk memburu mereka. Dirasa si Ruben dan anak-anaknya dalam bahaya, si Jorah yang sedang bersembunyi pun berniat untuk menolong mereka. Kemudian kita dialihkan lagi ke si Henry yang berniat memberikan tanda ke helikopter itu. Namun sungguh suwe, helikopter yang akan menjemput mereka harus hancur setelah dikokop seekor direct. Melihat hal itu, si Martin pun mengajak si Henry untuk segera masuk ke dalam gorong-gorong. Setelah di dalam gorong-gorong, si Martin pun memberitahukan jika dia sempat melihat sebuah perahu di ujung gorong-gorong ini. Dirasa itu jalan satu-satunya agar mereka bisa meninggalkan pulau ini, mereka pun berniat pergi ke sana. Namun tiba-tiba setelah berhasil menghabisi Tyrannosaurus itu, si Jorah pun mengajak yang lainnya untuk bergas pergi menuju ke sana. Singkat waktu, akhirnya mereka pun sampai ke ujung gorong-gorong itu. Namun suenya, gerbang keluar gorong-gorong itu harus terkunci. Di tengah kebingungan, mereka pun panik setelah melihat Tyrannosaurus menyadari keberadaan mereka. Melihat hal itu, si bocil Bella pun memberanikan diri keluar untuk menarik sebuah tuas agar bisa membuka gerbangnya. Dan setelah berhasil keluar, si bocil Bella pun berniat untuk menarik tuas itu. Namun tiba-tiba Open the gate! Access speed slow. malang sekali, si Parker pun harus modar setelah dikokop dinosaurus direct. Di tengah kengerian, mereka pun bergas pergi menuju perahu. Namun setelah melihat direct itu masih mengejar, si Martin pun berniat mengalihkan perhatian direct itu agar si Jorah dan yang lainnya bisa pergi meninggalkan tempat ini. You want me? This way! Jump in. This way! Come on!
Apakah si Martin akan modar menjadi santapan direct? Kembali ke si Jorah, dirasa si Martin sudah modar, mereka pun bergegas pergi meninggalkan tempat ini. Namun sesaat kemudian setelah mereka berniat pergi dari tempat itu, mereka pun melihat sebuah suara yang ditembakkan dan ternyata itu adalah si Martin yang berhasil selamat. Melihat hal itu, mereka pun bergegas menyelamatkannya. Hingga akhirnya mereka semua pun berhasil selamat dan pergi meninggalkan pulau ini. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? Dah peduli biagong, karena film pun sudah berakhir. Oke lah, mungkin segitu saja alur cerita film dari Jurassic World Rabbids tahun 2025. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih yang sudah menonton. See you next and bye-bye.